Kita mulai nggih. Sudah jam 12.30. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas kehadirannya mahasiswa mahasiswi Unimugo pada siang hari ini. Mudah-mudahan semuanya sehat, tetap semangat di bulan Ramadan, dan harus tambah semangat ya. Karena dalam sejarah kemenangan umat Islam pada Perang Badar justru terjadi pada 17 Ramadan ya. Tentu menjadi panutan bagi kita semua. Sebelumnya dengan mengharapkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan basmalah tersebut hadir pencerahan, hadir pemahaman yang tentu datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya untuk absensi, silakan masuk di kolom absensi di Edu, sudah saya set. Dan pada siang hari ini kita akan sama-sama mengenal tentang salah satu ideologi Muhammadiyah, yaitu Muqaddimah Anggaran Dasar dan juga Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah. Ya, tentu diawali dari presentasi mahasiswa, presentasi kelompok, jika memang masih ada. Silakan yang bertugas bisa dimulai untuk share screen. Sudah hadir belum yang presentasi? Sudah, Pak. Oh, nggih. Beruang hujan deras ini. Bagaimana di Gombong? Terang benderang, Mbak. Salam, nggih. Ada presentasi nggak dari mahasiswa? Iya, Pak, sebentar, Pak. Oh ya, Nggih, siap. masih ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang Muqaddimah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah. Next. Next slides. Sejarah Muhammadiyah.
Konsep Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah dapat dikatakan sebagai rumusan ideologi Muhammadiyah dalam bentuk prinsip-prinsip. Konsep ini dirumuskan pada tahun 1942 pada era Ki Bagus Hadikusumo dan termasuk dalam hal mendasar karena dirumuskan untuk mensistematisasi langkah dan pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah. Konsep Muqaddimah juga dirumuskan sebagai jawaban atas kecenderungan melemahnya ruh Islam di kalangan warga Muhammadiyah. Next. Apa itu Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah? Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah pada hakikatnya merupakan ideologi Muhammadiyah yang merupakan pandangan Muhammadiyah mengenai kehidupan manusia di muka bumi ini. Cita-cita yang ingin diwujudkan dan cara-cara yang dipergunakan untuk mewujudkan cita-cita tersebut sebagai ideologi. Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah menjiwai segala gerak dan usaha Muhammadiyah dan proses penyusunan sistem kerjasama yang dilakukan untuk mewujudkan tujuannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Oko Rosmalia. Penyusun dan perumus. Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah dibuat oleh Ki Bagus Hadikusumo, Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah tahun 1942 sampai 1953 dengan bantuan beberapa orang sahabatnya. Dimulai penyusunnya pada tahun 1945 dan disahkan pada sidang Tanwir tahun 1951. Next, Mbak. Alasan perumusan Anggaran Dasar Muhammadiyah. Yang pertama yaitu beberapa alasan mengapa Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah baru disusun dan dirumuskan pada periode Ki Bagus Hadikusumo karena dilatar belakangi oleh beberapa faktor antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu belum adanya rumusan formal tentang dasar dan cita-cita perjuangan Muhammadiyah. Yang kedua, kehidupan rohani keluarga Muhammadiyah menampakkan gejala menurun akibat terlalu mengejar duniawi. Yang ketiga yaitu semakin kuatnya pengaruh-pengaruh dari luar yang bertentangan dengan Muhammadiyah seperti cara berpikir, sikap hidup, atau pandangan hidup yang masuk dalam masyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu dorongan disusunnya pembukaan UUD RI tahun 1945. Selanjutnya akan dibacakan oleh Putri. Hakikat dan fungsi. Hakikat Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah hakikatnya yang merupakan suatu kesimpulan dari perintah dan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah tentang pengabdian buat manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal dan perjuangan bagi setiap muslim yang akan sadar atas kedudukannya suatu hamba dan hafilah di muka bumi ini. Fungsi Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah merupakan jiwa, nafas, dan semangat dan pengabdian dan perjuangan ke dalam tubuh dan segala gerak organisasinya yang harus dijadikan asas dan pusat perjuangan Muhammadiyah. Matan Anggaran Dasar Muhammadiyah yaitu Quran Surat Al-Fatihah. Hidup bermasyarakat itu adalah hukum kodrat irodat atau kehidupan manusia di muka bumi ini. Masyarakat yang sejahtera, aman dan damai, makmur dan bahagia hanyalah dapat diwujudkan di atas keadilan, kejujuran, persaudaraan dan gotong royong tolong-menolong dengan kesendikan hukum Allah yang sebenar-benarnya, lepas dari syaitan dan hawa nafsu. Untuk melaksanakan terwujudnya masyarakat yang demikian itu, maka dengan berkah dan rahmat Allah yang didorong oleh firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Kemudian ada Quran Surat Ali Imran ayat 104 yang memiliki arti dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang mungkar dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Kemudian akan dibacakan oleh Mbak Difka. Isi Anggaran Dasar Muhammadiyah. Untuk bab 1 memuat nama, pendiri, dan tempat
bukan. Selanjutnya bab 2 memuat identitas, asas, dan lambang. Bab 3 memuat maksud dan tujuan serta usaha. Bab 4 memuat keanggotaan. Bab 5 memuat susunan dan penetapan organisasi. Bab 6 memuat pimpinan. Bab 7 memuat unsur pembantu pimpinan. Dan bab 8 memuat organisasi otonom. Next, Mbak. Selanjutnya bab 9 memuat permusyawaratan. Bab 10 memuat rapat. Bab 11 memuat keuangan dan kekayaan, bab 12 memuat laporan, bab 13 memuat anggaran rumah tangga, bab 14 memuat pembubaran, bab 15 memuat perubahan, dan bab 16 memuat penutup. Selanjutnya dibacakan oleh Mbak Rahma. Identitas dan asas Muhammadiyah. Gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf, nahi munkar, dan tajwid bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Asas Muhammadiyah ialah Islam, sedangkan maksud dan tujuan ialah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dalam mencapai maksud dan tujuan serta mewujudkan misi yang ideal tersebut, Muhammadiyah melakukan usaha-usaha yang bersifat pokok, yang kemudian diwujudkan dalam amal, program, dan kegiatan. Pokok pikiran Muhammadiyah, Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. 1. Manusia adalah makhluk Tuhan. 2. Manusia adalah makhluk sosial. 3. Pilihan alternatif bahwa hanya Islam satu-satunya alternatif yang dipilih karena ia satu-satunya ajaran hidup yang hak, benar, lagi sempurna. 4. Konsekuensi terhadap pilihan alternatif wajib memperjuangkan tegaknya agama Islam sebagai alternatif yang telah dipilihnya. 5. Etika dan metode memperjuangkan pilihan alternatif. Perjuangan menegakkan agama Islam harus dengan mengikuti akhlak atau etika kepemimpinan dan metode perjuangan Rasulullah SAW. 6. Alat perjuangan menegakkan pilihan alternatif ajaran Islam hanya akan berhasil bila menggunakan alat perjuangan berupa organisasi. 7. Perjuangan menegakkan agama Islam bertujuan untuk mewujudkan masyarakat utama, adil, dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rizka Oktaviantari. Ideologi Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. 3 unsur utama yang terdapat dalam ideologi Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah adalah sebagai berikut. 1. Adanya suatu realitas yang diyakini dalam hidupnya, keyakinan hidup. Keyakinan Muhammadiyah ini tergambar secara jelas pada pokok pikiran 1, 2, 3, dan 4. Yang kedua, keyakinan tersebut dijadikan landasan untuk merumuskan tujuan hidup yang dicita-citakan tergambar dalam pokok pikiran 7. Yang ketiga, cara atau ajaran yang digunakan untuk merealisasikan tujuan yang dicita-citakan tergambar dalam pokok pikiran 5 dan 6. Next. Mungkin untuk yang mau bertanya, kelompok kami membuka 4 pertanyaan. Silakan bisa resen atau mungkin di kolom chat. Sudah masuk 2 ya. Itu ada yang resen, Mbak Marlinda Anggreni. Diizinkan nggak itu moderator? Untuk Mbak Marlinda mungkin bisa untuk di kolom chat saja. Oh. Kolom chat katanya Mbak.
Untuk tambahan, kelompok kami membuka 2 penanya lagi. Keren ya. Sebelumnya izin menjawab untuk pertanyaan dari Mbak Nurul. Untuk pertanyaannya, dalam mencapai maksud tujuan serta mewujudkan misi ideal, maka Muhammadiyah menempuh usaha-usaha dalam bentuk amal usaha program dan kegiatan. Sebutkan usaha apa saja yang menurut anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Untuk jawabannya, yang pertama, menanamkan keyakinan, memperdalam dan memperluas pemahaman, meningkatkan pengalaman, serta menyebarluaskan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Kemudian yang kedua, memajukan perekonomian dan kewirausahaan ke arah perbaikan hidup yang berkualitas. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, memelihara keutuhan bangsa serta berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir, membina dan meningkatkan kualitas serta kuantitas anggota sebagai pelaku gerakan. Bagaimana Mbak Nurul, apakah jawabannya bisa diterima? Baik, jawaban bisa diterima. Terima kasih. Saya akan menjawab Menjawab. pertanyaan. Ya. Izin menjawab untuk pertanyaannya Mbak Nelly, apa yang mendasari merumuskan mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah? Anggaran dasar Muhammadiyah termasuk hal mendasar karena dirumuskan untuk mensistematisasi langkah dan pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah. Selain itu, mukadimah juga dirumuskan sebagai jawaban atas kecenderungan melemahnya ruh Islam di kalangan warga Muhammadiyah. Apakah bisa diterima, Mbak Nelly? Bisa, Mbak. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Ina. Pertanyaannya, coba jelaskan menurut Anda pemahaman mengenai apa maksud sebenarnya dari ADART Muhammadiyah. Jawabannya, ADART Muhammadiyah adalah wujud ketaatan terhadap sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Di Indonesia, sebuah organisasi yang akan mendaftarkan diri di Kementerian Hukum dan HAM harus mencantumkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADART serta daftar nama pengurusnya. Seperti itu, apakah bisa diterima Mbak Kina? Iya, baik, bisa diterima Mbak. Terima kasih.
Ya, saya izin menjawab pertanyaan dari Marofiko Octavia. Yang pertanyaannya yaitu, apa yang mendasari Muhammadiyah dalam membentuk Mukadimah AD atau ART dan mengapa hal tersebut sangat penting? Ya, jadi bagi Persyarikatan Muhammadiyah itu, Mukadimah merupakan anggaran dasar yang berfungsi sebagai jiwa dan semangat pengabdian serta perjuangan. Nah, sebagai dasar berdirinya organisasi, AD-ART mempunyai fungsi vital bagi eksistensi organisasi Muhammadiyah. Begitu, Mbak Rufiko, apakah bisa diterima jawabannya? Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Marlinda. Untuk pertanyaannya, berdasarkan Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah terkandung hakikat Muhammadiyah yang fundamental, yang menjadi ciri sistem gerakan Muhammadiyah di antaranya 1. Hidup manusia harus berdasarkan tauhid. 2. Tauhid, ibadah, dan taat kepada Allah. 2. Hidup manusia bermasyarakat. 3. Mematuhi ajaran Islam. Coba sebutkan nomor berikutnya. Untuk jawabannya, selanjutnya yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat, seperti kewajiban sebagai ibadah kepada Allah dan ihsan kepada kemanusiaan. Selanjutnya, ittiba kepada langkah perjuangan Nabi Muhammad SAW, dan terakhir melancarkan amal usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi. Begitu Mbak Marlinda, apakah jawabannya bisa diterima? Ya, bisa Mbak, makasih. Sama-sama Mbak. Sudah semua, J? Sudah Pak. Oh iya, oke. Terima kasih untuk presentasinya, pertanyaannya juga serta jawaban yang baik ya, tentang Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Ya. Mana betul saya? Ya, Mukadimah berarti pendahuluan, ya. Pendahuluan sebelum kita mencapai pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Silakan jika nanti ada pertanyaan bisa langsung dibuka ya kolom speakernya. Ini bukunya ya, buku hard copy-nya. Download banyak tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Di bab Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah ini ya, ada sejarah perumusan, ada matan ya, isi bukan mantan ya. Dan juga penjelasan identitas dan asas keanggotaan serta keorganisasian. Nih, kita coba cari nih ya, cari substansinya, kita belajar bersama. Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah ini pada hakikatnya merupakan ideologi Muhammadiyah. Artinya ini yang menjadi ruh ya, menjadi ruh spirit gerakan Muhammadiyah dalam menjalankan organisasinya. Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah ini menjiwai segala gerak dan usaha Muhammadiyah. Menjiwai segala gerak ya tadi, makanya bisa disebut sebagai ruhnya Muhammadiyah. Dan usaha di nomenklatur Muhammadiyah itu diwujudkan dalam bentuk amal usaha Muhammadiyah salah satunya ya, baik bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial maupun keagamaan. Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah sebagai jiwa, ya, ruh dan semangat pengabdian serta perjuangan. Karena dari inilah muncul pengabdian serta perjuangan yang sudah lebih dari 1 abad ya, sejak 18 November 1912. Semakin tua
bukannya semakin loyo, tetapi Muhammadiyah semakin besar dengan amal usahanya juga ya. Beda ya dengan manusia. Manusia semakin tua ya, di atas 100 tahun, 1 abad mungkin sudah sangat lemah. Tapi justru Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi justru terus tumbuh dan berkembang. Ini salah satunya ya terkait sunatullah ya, hukum alam ya, karena banyak memberi ya tentu banyak menerima. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falha. Jika kamu berbuat baik pada orang lain, maka sesungguhnya kamu sedang berbuat baik pada dirimu sendiri. Secara perumusan secara perumusan Muqaddimah Angkatan Dasar Muhammadiyah ya, ada 2 babak. Babak pertama pada Kiai Haji Mas Mansur diawali dengan 12 langkah Muhammadiyah. Kemudian babak kedua pada Ki Bagus Hadikusumo yang kemudian dirumuskan MADM ini ya, Muqaddimah Angkatan Dasar Muhammadiyah. Nih, pada babak pertama 12 langkah Muhammadiyah, Kiai Haji Mas Mansur menyusun 12 langkah. Yang pertama yaitu agar kita senantiasa memperdalam iman. Kemudian yang kedua, memperluas paham agama. Artinya terus belajar tentang agama, terus mendalami. Ketiga, memperbuahkan budi pekerti, menampilkan akhlakul karimah. Kemudian yang keempat, menuntun amalan intikad atau amalan muhasabah, amalan untuk senantiasa berintrospeksi diri. Ini di Muhammadiyah paling tidak dilakukan dengan adanya rapat rutin ya, setiap pekan. Kelima, menguatkan ukhuwah atau persatuan, karena menegakkan keadilan. Menegakkan keadilan juga berarti lawan kezaliman atau merobohkan kezaliman. Yang ketujuh, melakukan kebijaksanaan, ya, artinya melakukan suatu keputusan tentu secara bijak. Yang ke-8, menguatkan tanwir, pencerahan. Ke-9, senantiasa mengadakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Ke-10, memusyawaratkan putusan. Jadi setiap putusan dilakukan dengan musyawarah, dengan memusyawaratkan suatu masalah hingga menjadi keputusan. Kemudian ya, poin yang krusial yaitu mengawasi gerakan ke dalam internal Muhammadiyah, dan yang ke-12 adalah memperhubungkan gerakan luar. Tadi sudah ini disampaikan oleh mahasiswa tentang latar belakang disusunnya MADM ini. Pertama, belum adanya kepastian rumusan. Kedua, terdesaknya pertumbuhan dan perkembangan jiwa ruh anggota dan keluarga Muhammadiyah oleh perkembangan lahiriah kehidupan duniawi. Tadi dikatakan hubu dunia. Selain faktor internal juga ada faktor eksternal, yaitu masuknya pengaruh dari luar yang tidak sesuai dan menjadi kuat. Ya. Itu pengaruh yang negatif ya. Yang keempat, dorongan disusunnya primbel atau pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Sehingga harus disusun juga anggaran dasar suatu organisasi atau ormas. Ini menurut Profesor Dim Samsudin ya, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah tahun 2005 sampai 2015 selama 10 tahun. Kelahiran Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah ya. Pada tahun 1945 tadi dikatakan di situ 43 nih. Digagas dan dirumuskan konsep. Mungkin 43 itu permulaan nih. Digagas dan dirumuskan konsep Muqaddimah Angkatan Dasar Muhammadiyah oleh Ki Bagus Hadikusumo yang dibantu para sahabatnya, yang kemudian disahkan dalam sidang tanwir. Sidang tanwir ini setiap tahun dilakukan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah pada tahun 61 waktu itu. Lahirnya konsep Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah tersebut didorong oleh kondisi internal Muhammadiyah yang mengalami krisis atau pelemahan dalam ruh gerakan. Sedangkan dari luar mulai merambahnya alam pikiran non-Islami, terutama yang memperlemah semangat gerakan Muhammadiyah. Dengan mencoba merajut kembali pemikiran
dan semangat perjuangan Muhammadiyah pada generasi awal, Kiai Dahlan, maka Ki Bagus Hidayatullah menyampaikan gagasan dan kemudian dilahirkanlah konsep Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Yang menarik dari Muqaddimah ini adalah diawali dari Quran Surah Al-Fatihah. Ini menarik. Kenapa diawali dari Quran Surah Al-Fatihah? Karena Al-Fatihah ini dianggap sebagai umul kitab. Jadi Al-Quran itu, kalau diperas intisarinya, diperingkas, itu ada dalam Quran Surah Al-Fatihah. Kemudian kalau diperas lagi, diringkas lagi, itu ada dalam ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Seluruhan ayat sesungguhnya ada dirangkum dalam Quran Surah Al-Fatihah ini. Makanya Muhammadiyah menggunakan Al-Fatihah sebagai prolog, ya. Prolog untuk anggaran dasar Muhammadiyahnya. Ya, ini setiap hari kita baca, ya, minimal 17 kali atau 17 rakaat. Sini ya tentu sangat lengkap, ya. Kita di sini sedang berdoa, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada mulah kami menyembah dan kepada mulah kami minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Inilah salah satu keunggulan Ummul Kitab, Quran Surah Al-Fatihah. Ini tadi yang disampaikan, pertanyaannya unik, ya. 7 pokok pikiran Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, 1-3 tadi disebutkan, kemudian apa selanjutnya. Ya, ini, ya. Pertama, bahwa hidup manusia harus berdasar tauhid, beribadah, tunduk dan taat kepada Allah. Ya, hidup manusia harus mentauhidkan Allah. Ada dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 82, walladzina amanu wa amilus sholihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh atau berbuat baik, ulaika ashabul jannah. Mereka itu para penghuni surga. Para penghuni surga adalah mereka yang beriman dan berbuat baik. Hum fiha khalidun. Mereka di dalamnya kekal. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu akan kekal di dalam surga. Al-Baqarah ayat 82. Ini diperkuat dengan Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun, dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mengabdi kepada Allah. Nih Quran Surah Ibrahim ayat 24-26, ya. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibah asluha sabit wa far'uha bis sama'. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan seperti kalimah thayyibah, perumpamaan kalimah thayyibah seperti kasajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Asluha sabit wa far'uha bis sama'. Akarnya kuat, menghujam, dan cabangnya melangit. Tu'ti ukulaha kullahina bi'idni rabbiha. Dan mendatangkan apa-apa yang bisa dimakan, bisa dipanen, kullahina bi'idni rabbiha, dengan izin Tuhannya. Wa yadribullah al-amsal linnas la'allahum yatadzakkarun. Dan Allah membuat perumpamaan yang semisal untuk manusia agar mereka ingat kepada Allah. Kemudian pokok pikiran yang kedua adalah, pokok pikiran pertama tadi mentauhidkan Allah, yang kedua adalah hidup manusia harus bermasyarakat. Ini ada dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan.
terdiri dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail, dan kami telah menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan berkobail-kobail atau bersuku-suku, lita'arufu, agar saling ta'aruf, saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah ketakwaan kamu, taatan kamu. Innallaha alimun khabir, sungguhnya Allah Maha mengetahui. Kemudian pokok pikiran yang ketiga, hanya hukum Allah satu-satunya yang dijadikan sendiri pembentukan pribadi utama. Ya, ini jelas ya, Al-Imran 19. Inna dina indallahi Islam, sungguh hanya agama Islamlah yang paling benar di sisi Allah. Wa may yabtaghi khairal Islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirah minal khasirin. Dan barang siapa yang mengikuti agama selain agama Islam, barang siapa yang mengikuti selain Islam sebagai dinan, sebagai agama, fala yuqbal minha, maka tidak akan diterima agama selain Islam. Wa huwa fil akhirah minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Pokok pikiran keempat, ini Al-Maidah ayat 3 ya. Qurimat alaikum al-maidah wad-dama wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairi lahbi. Diharamkan atas kamu sekalian bangkai, darah, dan daging babi, dan apa-apa yang tidak disebutkan atas nama Allah. Jadi menyembelih juga harus dengan menyebut asma Allah. Kemudian pokok pikiran keempat dari Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah adalah berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Al-Hujurat ayat 15, innamal mu'minuna, sungguhnya orang-orang yang beriman itu alladzina amanu billah. Innamal mu'minuna, sungguhnya orang-orang mukmin itu alladzina, yaitu orang-orang yang amanu billah, percaya kepada Allah wa rasulihi, dan percaya kepada Rasulnya. Summa lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Wajahadu bi amwalihim, dan mereka berjuang dengan harta mereka, wa anfusihim, dan dengan jiwa mereka, fi sabilillah, di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang benar. Orang mukmin itu orang yang percaya kepada Allah, kepada Rasul, dan tidak ragu. Dan mereka berjihad dengan harta mereka dan diri mereka, fi sabilillah. Mereka itulah orang-orang shadiqun, orang-orang yang benar. Pokok pikiran kelima, mengikuti jejak para nabi, terutama Nabi Muhammad SAW. Ittiba ya, bukan taklid. Taklid itu mengikuti tanpa dasar, tapi ittiba mengikuti dengan dasar. Dasarnya ada ya, Al-Quran dan As-Sunnah Maqbulah. Pertama dalam Al-Ahzab ayat 21, kenapa kita mengikuti jejak para nabi, terutama Nabi Muhammad? Karena laqad kana lakum fi Rasulillah uswah hasanah. Karena sungguh telah ada pada diri Rasulullah, para utusan Allah itu uswah hasanah, contoh yang baik. Liman kana yarjullah wal yaumil akhir wa dzakarallah katsiran. Bagi siapa yang mengharapkan ingin bertemu Allah dan pada hari akhir, dan ingat kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Sudah jelas ya, jika kita baca atau ikuti kajian Sirah Nabawiyah, maka terjelas di sana uswah hasanah. Bagaimana Nabi selalu berupaya membalas kejahatan justru dengan kebaikan. Tapi ketika menegakkan keadilan dan melawan kezaliman, beliau juga tegas. Karena yang namanya uswah hasanah, akhlakul karimah, itu bisa dalam bentuk soft etik, tapi juga bisa dalam bentuk hard etik. Dalam soft etik ya tadi, sopan, ramah, tersenyum. Dalam hard etik atau akhlak yang selain itu adalah tegas, disiplin, ya, berani, jujur, ya itu juga akhlak. Jadi orang yang tidak berani, orang yang tidak tegas, orang yang tidak disiplin, sesungguhnya juga orang yang tidak berakhlak, tidak berakhlakul karim. Kemudian dalam Ali Imran ayat 31 dikatakan,
Laqad kana lakum fi Rasulillah uswah hasanah. Nah, maaf, Ali Imran 31 nih, selanjutnya. Qul katakanlah in kuntum tuhibbunallah, jika kamu sekalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikutilah Muhammad maksudnya. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai dan sang bentar. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Saya besarkan dulu, maaf. Jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan mencintai kamu dan mengampuni kamu. Dan mengampuni dzunubakum, dosa-dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Penyayang, ya. Kemudian ada juga pokok pikiran ke-6 selanjutnya, perjuangan dalam menegakkan Islam dapat tercapai bila dilakukan dengan berorganisasi. Ya. Tidak boleh memperjuangkan Islam hanya sendirian, harus berorganisasi, harus tersistem, terstruktur dengan baik. Ini ada dalam As-Saff ayat 4. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang yuqatiluna, yang berjuang fi sabilihi, di jalannya, saffan, secara berbaris teratur. Ka'annahum bunyanun marsusun, seperti bangunan yang tersusun rapi. Ini juga ada dalam Quran surah Ali Imran ayat 104. Dikatakan wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu al-ummah, segolongan umat, ya, yang mengajak kepada kebaikan dan menyeru kepada kemungkaran. Artinya umat ini dikatakan terdiri dari beberapa manusia, ya, yang mengajak kepada khair, kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mengajak kepada kemungkaran, dan mengajak kepada yang ma'ruf, maaf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kemudian pokok pikiran ke-7 dari Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah adalah seluruh perjuangan mengarah ke satu tujuan Muhammadiyah. Seluruh perjuangan mengarah ke satu tujuan Muhammadiyah, yakni terwujudnya masyarakat utama, adil, dan makmur yang diridhoi Allah. Pokok ke-7 ini menggambarkan tentang tujuan akhir dari perjuangan dan cita-cita Muhammadiyah, yaitu menegakkan dan mentinggikan Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Di sini Muhammadiyah bukan sedang berusaha mendirikan negara Islam, tapi ingin mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Masyarakat walaupun terdiri dari beragam agama, suku, bahasa, tetapi nilai-nilai Islam itu dapat diaplikasikan. Ya, tadi seperti nilai-nilai keadilan, nilai-nilai persamaan, nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kebersihan, kedisiplinan, itu yang sebenarnya hendak dicapai oleh Muhammadiyah. Bukan memaksakan Indonesia menjadi negara Islam, yang tentunya sangat tidak relevan karena terdiri dari berbagai macam agama dan keyakinan. Kemudian identitas, ya, ini identitas Muhammadiyah. Matahari ada 12 sinarnya. Ini menunjukkan 12 kaum Hawariyun, ya, yang selalu setia mendampingi Nabi Isa. Kita diminta untuk mengikuti itu, kaum Hawariyun itu. Walaupun muridnya Nabi Isa cuma 12, tetapi selalu setia. Kemudian dilingkari dengan syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan matahari ini juga mencerminkan agar Muhammadiyah bisa memberikan pencerahan kepada umat. Ini secara lengkapnya, ya, arti logo Muhammadiyah. Matahari sebagai sumber energi spiritual
Ada 12 sinar utama, tekad dan semangat seperti kaum Hawariyun. Warna dasar hijau, kesejahteraan dan kedamaian. Kemudian tulisan Arab Muhammadiyah, nama gerakan yang berarti pengikut Muhammad ya. Muhammadiyah artinya pengikut Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada 2 kalimat syahadatain, upaya menegakkan kalimat Allah atau tauhid. Warna putih ya, kesucian jiwa dan keikhlasan dalam beramal. Pencipta logonya ini ya, Haji Sirot Dahlan. Keanggotaan Muhammadiyah, ada anggota biasa, ada anggota luar biasa, dan juga ada anggota kehormatan. Juga ada hak dan kewajibannya. Ini struktur organisasi Muhammadiyah ya, dari ranting, desa, cabang, kecamatan, daerah kabupaten, wilayah provinsi, dan pusat. Pusatnya ada 2 ya, di Jakarta dan di Yogyakarta. Tentunya karena seluruh organisasi ya, untuk kantor pusatnya harus ada di Jakarta. Tapi di Muhammadiyah juga ada perwakilan, kantor perwakilan pusat di Jogja. Ini pendiri Muhammadiyah, Ahmad Dahlan, 18 November 1912. Ini Ketua Umum PP Muhammadiyah, sudah sampai sekarang terpilih kembali. Begitu juga dengan Ketua PW Muhammadiyah terpilih kembali, Pak Tafsir. Pak Tafsir, Gubernur Muhammadiyah Jawa Tengah, ternyata orang Kebumen, orang Pejagoan, Peniron. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah, ya, insya Allah periode ini habis, dan sekarang beliau, Ustadz Abdul Zamini, ada di PWM. Ini keluarga Muhammadiyah dan ortomnya. Ada 7 ortom. IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, ada Tapak Suci, ada Hizbul Waton, ada Nasihatul Asia, Hizbul Waton ya. Kemudian ada ini Nasihatul Asia, dan juga ada Pemuda Muhammadiyah. Serta ini Muhammadiyahnya sendiri. Muhammadiyah Aisyah. Amal usaha Muhammadiyah ada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, hukum, dan keagamaan. Ini data amal usaha Muhammadiyah di tahun 2020. Memiliki perguruan tinggi Muhammadiyah sebanyak 164, ada 17.000 dosen, ada jumlah mahasiswa lebih dari 550.000, jumlah prodi lebih dari 1.800. Ada 23.000 TK PAUD KB, kelompok bermain, ada 1.826 tingkat SMP, klinik dan masjid mushola, serta ada 2.700 SDMI dan ada 1.400 SMA SMK, serta 380 pantai asuhan dan 356 ponpes ya, pondok pesantren. Ini mereka yang pernah menjadi ketua pimpinan pusat Muhammadiyah dari Ahmad Dahlan yang pertama sampai sekarang Bapak Profesor Dr. Haidar Nasir. Ini belum lengkap namanya. Baik. Titik. Saya kira demikian. Terima kasih atas partisipasinya. Apakah masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada ya kita akhiri saja pertemuan pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dari perjuangan Muhammadiyah, bagaimana bisa dalam 1 abad ini bukannya melemah tapi terus tumbuh dan berkembang. Tentu karena itu ada ruh, spirit yang baik, ada cita-cita dan niat yang baik. Saya kira demikian. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukron kasiron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Jangan lupa absensi.